terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan hakim kita. Saudara yang terkasih, orang-orang pada zaman Yesus mengalami krisis kepercayaan. Walau banyak mujizat dan tanda dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak percaya akan semua mujizat itu. Oleh karena kedegilan hati mereka, semua yang telah Yesus kerjakan dianggap sebagai bentuk kesesatan. Walau Yesus telah menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan-setan, mereka tetap menganggap bahwa kekuasaan yang dipakai Yesus berasal dari penghulu setan. Kesesatan yang dialami orang-orang pada zaman Yesus ini dikecamnya karena mereka tidak mengindahkan kabar keselamatan dari Allah. Allah akan hadir menghakimi mereka, dan penghakiman yang mereka terima lebih besar dari peristiwa Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih, seandainya kita hidup pada zaman Yesus, bisa jadi kita termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan Yesus yang sulit membuka hati untuk karya keselamatan. Banyak mujizat dan tanda yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Banyak anugerah yang kita terima dalam hidup harian kita. Banyak pula keajaiban yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak pernah kita sadari. Apakah semua ini belum cukup untuk kita untuk percaya akan kebaikan Tuhan? Keselamatan telah ada di depan kita. Kitalah yang menentukan secara bebas apakah kita mau selamat atau tetap bersikap masa bodoh seperti orang-orang di zaman Yesus. Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan jalan hidup kita. Belas kasih Tuhan selalu berlimpah atas kita. Kerahiman Allah selalu terbuka dan menerima orang-orang yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita telah menerima kasih karunia keselamatan dan penebusan oleh Yesus. Oleh Dia kita memperoleh penebusan dan berkat pencurahan Roh-Nya, dan kita diselamatkan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Bimbinglah kami agar mampu menyesali dosa-dosa kami. Bimbinglah kami ke dalam semangat pertobatan dari segala kelemahan dan dosa kami, agar kami hidup dalam rahmat-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan hidup kami hari ini. Dalam kesesakan dan ketakutan, beri kami peneguhan dan keberanian untuk melangkah dalam iman, supaya dalam keadaan apapun kami senantiasa mengandalkan Engkau.
Kristus terang dunia, berkati keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.